Untung saudara Faizar ini menggunakan kata-kata mungkin, ada kalimat mungkin. Oke. Seandainya kalau tidak ada penggunaan kalimat mungkin saja sebab jin. Ini nampaknya Mahesa bisa tegas habis-habisan. Tapi tetap dikomentari kawan-kawan. Sombong amat. Kenapa? Di konten itu memang kontennya ngangkat-ngangkat misteri. Lucu juga sih zaman akhir ini. Ustadz ngangkat-ngangkat konten misteri. Alhamdulillah, waduh, petualangan kali ini yang sebenarnya nggak sengaja ya Ustadz ya? Nggak sengaja ya. Tadinya mau ke rumah salah satu artis, kedua mau ke Jeruk Purut, ketiga malah dilala ke sini. Nah, ini kalau untuk lokasi-lokasi yang mungkin semi-semi mistis atau horor gitu Ustadz ya, misalnya kalau yang pernah Ustadz datangi ini, bagaimana Ustadz tempat ini, lokasi ini? Biasa sih kalau menurut saya. Ya biasa. Kenapa jadi kelihatan angker ya? Sekali lagi karena adanya sisi trauma. Dan banyaknya konten-konten horor yang dibuat di sini. Jadi terlalu berlebihan ya, cerita menteri tempat ini jadi tempat yang horor gitu ya? Ya, cerita-cerita orang-orang yang katanya di situ angker lah apalah, itu membuat was-was tersendiri di hati masyarakat. Akhirnya ya setan main di situ, Mas. Logikanya sedikit, kita bahas dari sisi logika kata Ustadz Faizar. Tapi beberapa menit doang, bahkan beberapa detik itu, bukan beberapa menit. Lalai, hanya dengan memungkinkan kalimat lalai. Padahal secara logika itu banyak terjadi. Yang kedua, sistem. Di tahun 1987 kereta apian ini belum canggih ya. Tidak secanggih zaman sekarang. Tapi yang namanya belai pasti ada aja. Allah pasti selalu ngasih sebab. Tapi yang akan kita komentari karena dalam live itu nawari kepala tak? Tapi menggunakan kalimat mungkin dengan durasi yang puluhan kali lipat panjang daripada analisa logikanya. Saya ingin menanggap. Kenapa perlu ditanggapi? Kalau katanya Ustadz Faizarnya menggunakan kalimat mungkin, iya, karena dia mengkiaskan dalil lagi bawa dalil, jreng. Saudara Faizar menganalogikan kejadian kecelakaan dengan makan atas keterlibatan jin. Saudara Faizar menganalogikan kejadian kecelakaan dengan makan atas keterlibatan jin. Nah, jadi campur tangan mereka di dalam kehidupan manusia juga tidak dipungkiri. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Sampai kita makan pun mereka juga ikutan hadir. Maka tidak menutup kemungkinan ketika ada jin yang fasik atau setan-setan yang fasik itu mengganggu manusia sehingga terjadi kecelakaan, terjadi dorongan untuk bunuh diri, waliyadzubillah tuh. Dorongan untuk membunuh. Banyak hal-hal yang dijelaskan dalam hadis itu, Mas. Jadi bisa saja seperti itu. Saudara Faizar, dengarkan baik-baik. Anda mengkiaskan fenomena lahiriah dengan fenomena lahiriah, yaitu makan. Oke, kita bahas. Namanya penggemar, namanya penonton. Iya aja, ilmiah aja, hebat aja Ustadz Faizar, tahu aja dalilnya. Iya, kayak nonton penggemarnya. Ya kalau yang nontonnya Mahesa, ketawa pula ini sama kawan-kawan Mahesa. Kalau nontonnya orang akal sehat, ya ketawa lihat cara ngedalilnya Ustadz Faizar. Ingat loh, ini terkait tragedi Bentaro. Mungkin saja kata Ustadz Faizar ada keterlibatan jin, sebab kata Ustadz Faizar jin banyak berinteraksi dengan kita, setan berinteraksi lalu mengkiaskan dengan makan. Nah, apakah kita menolak? Tidak bisa, karena itu dalilnya sudah sahih. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Faizar, tolong gunakan akal sehat dan seluruh pada fan-nya. Apa sensasi keterlibatan setan ketika kita makan tanpa maca basmalah? Sensasinya apa Ustadz Faizar? Apa ada pergerakan di nasi? Ada pergerakan di mulut?
kalau soal dalil itu kita terima secara utuh, itu ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa menolak itu. Pertanyaan saya, kalau dalil keterlibatan setan ketika makan dengan kecelakaan, saya mau tanya, sedahsyat itukah melibatkan qada Allah? Tetap kita tidak boleh takut, tapi juga jangan nantang. Jangan belagu gitu. Jangan belagu. Nabi juga mengatakan la tasubbu syaiton wa ta'awwadu min syarrih. Jangan kalian itu mencela setan, tetapi hendaklah kalian itu minta perlindungan pada Allah dari keburukan-keburukan mereka. Karena kita mencela mereka, kita nantangin mereka, mereka nggak takut. Contohnya ketika Rasulullah SAW membonceng seorang laki-laki, diplesetkan sama setan itu hewan tunggangannya. Sahabatnya Rasul ini mengatakan, ta'isa syaiton, celaka kamu setan. Kata Rasul kan, la taqul ta'isa syaiton, jangan kamu bilang celaka kamu setan. Fa in qulta dzalik ta'adhama hatta yakuna mithlul bait. Kalau kamu mengatakan itu, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Walakin qul bismillah, ucapkan bismillah. Karena kalau kamu mengatakan demikian, tasaghara hatta yakuna mithlul dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Bismillah.